pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Tentara dan anggota organisasi Papua Merdeka kontak senjata di Kabupaten Puncak. 3 orang OPM tewas. Tertimpa pohon, seorang pengendara motor tewas di Jalan Otonom, Jayapura. Dalam sehari, 2 kebakaran terjadi di kota Jayapura. Satuan Tugas Operasi Habema berhasil menembak mati 3 anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM dalam kotak tembak di Kampung Tigi Lobak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada hari Sabtu. Ketiga anggota OPM yang dilaporkan tewas adalah Adowan Nimbo, Meni Wakerwa, dan Jumadon Waker. Dalam kontak senjata tersebut, TNI juga berhasil menyita 1 pucuk senjata api SS-2 V4 serta 64 butir peluru. Ketiga jenazah OPM langsung dibawa ke Puskesmas Tigi Lobak dan diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Dan Satgas Media Kops Habema, Letkol Iwan Dwi Prihartono, mengatakan penyergapan ini juga merupakan tindak lanjut dari operasi TNI setelah gugurnya salah seorang prajurit dalam insiden di wilayah Ugimba tahun 2019 yang saat itu mengakibatkan hilangnya senjata api. Operasi ini merupakan tindak lanjut atas insiden gugurnya prajurit TNI dalam operasi di wilayah Ugimba pada tahun 2019, yang saat itu mengakibatkan hilangnya 1 pucuk senjata api jenis SS-2 V4. Operasi ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk menegakkan kedaulatan negara, serta merebut kembali senjata milik negara yang dirampas oleh kelompok separatis OPM. Dalam operasi tersebut, sempat terjadi tindakan perlawanan bersenjata oleh kelompok OPM, sehingga dengan terpaksa Satgas melakukan tindakan tegas yang mengakibatkan tewasnya 3 orang anggota OPM. Adowan Nimbo diketahui sebagai Danwil Ugimba Kodap 8 Kemabu. Namanya masuk dalam DPO Polres Mimika. TNI dan Polri terus melakukan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata organisasi Papua Merdeka di kawasan Papua Pegunungan. Operasi di kawasan Pegunungan Papua Tengah masih terus ditingkatkan, khususnya untuk menjaga stabilitas keamanan dan melindungi aktivitas masyarakat sipil dari aksi kelompok separatis bersenjata. Igobat Momolin melaporkan dari Puncak, Papua Tengah. Tindakan kekerasan kembali terjadi di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah. Seorang warga sipil bernama Satuin yang bekerja sebagai tukang ojek dianiaya oleh orang tak dikenal saat melintas di Jalan Pasar Lama, Kota Mulia, menuju Kampung Dokome, Distrik Yamo pada hari Sabtu. Korban yang saat itu mengantarkan penumpang mengaku dibuntuti 2 orang tak dikenal sebelum akhirnya dihentikan dan diserang menggunakan senjata tajam. Akibat sabetan di lengan kiri, korban menderita luka serius. Sepeda motor milik korban juga dibawa kabur oleh pelaku. Kini korban sedang menjalani perawatan intensif di RSUD Mulia. Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan aparat gabungan TNI Polri tengah melakukan pengecekan lapangan dan penegakan hukum terhadap para pelaku yang diduga terkait kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Korban mengalami luka bacok pada lengan kiri akibat serangan 2 orang yang tak dikenal, yang diduga telah membuntuti korban sejak keluar dari Pasar Lama, Kota Mulia. Saat kejadian, korban sedang mengantar seorang penumpang perempuan menuju Kampung Unduh. Penumpang tersebut diduga memiliki hubungan keluarga atau saling kenal dengan pelaku. Selain melukai korban, pelaku juga merampas sepeda motor milik korban. Usai kejadian, korban berhasil dievakuasi dalam kondisi sadar ke RSUD Mulia dan langsung mendapat penanganan medis. Tim gabungan operasi Damai Kartens langsung bergerak ke lokasi dan melaksanakan pendataan serta konsolidasi pasca penanganan. Investigasi juga dilakukan untuk mengetahui siapa pelakunya dan motif dari kejadian ini. Aparat mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan segera melaporkan kepada pihak berwenang jika melihat aktivitas mencurigakan di wilayahnya.
Hendra melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Tengah. Dua pengendara motor tertimpa pohon yang tumbang di Jalan Poros, belakang kantor otonom, Kelurahan Wahno, Kota Jayapura pada hari Jumat. Kejadian ini menyebabkan satu pengendara motor meninggal dunia dan satu lainnya terluka. Saat itu korban dengan sepeda motor datang dari arah Hamadi menuju arah Abepura. Namun saat di lokasi kejadian, tiba-tiba pohon tumbang dan menimpa korban sehingga tewas di tempat. Sementara motor yang dikendarainya ringsek. Korban kedua yang tepat berada di belakangnya juga mengalami nasib sama. Ia tidak mengerem kendaraannya dan menabrak batang pohon tumbang yang melintang di jalan. Korban terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka lecet pada bagian tangan dan kaki. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pukul 6 pagi kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa adanya bencana alam pohon tumbang di Jalan Poros belakang kantor otonom. Setelah kami tiba di TKP, dari pohon tumbang tersebut menyebabkan dua korban. Satu korban meninggal dunia dan satu lagi luka ringan. Kemudian saat ini kedua korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Raja. Akibat kecelakaan ini lalu lintas jalan utama Jayapura Abepura sempat macet. Aparat Polsek Abepura langsung dikerahkan ke lokasi untuk mengevakuasi korban dan mengurai kemacetan di lokasi. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Warga Kampung Enggros, Kota Jayapura pada hari Sabtu digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria yang terapung di perairan di kampung mereka. Korban bernama Fernando berusia 26 tahun dan warga sekitar mengenalnya karena korban tinggal di Kampung Enggros. Mereka menghubungi aparat dan tim SAR gabungan yang kemudian mengevakuasi jasad korban ke daratan dengan menggunakan speedboat. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja. Bahwa ada sesosok mayat di Pantai Ciberi. Kemudian kami pihak kepolisian dibantu dengan pihak TNI dalam hal ini dan Satrol 10 melakukan evakuasi terhadap mayat. Kemudian saat ini mayat sudah berada di Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan visum luar mayat. Saat ini unit reskrim Polsek Abepura masih menyelidiki penyebab kematian korban, salah satunya dengan meminta hasil visum dari Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.